Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita memuji, memohon pertolongan serta mohon ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita dan dari kejahatan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Namun barang siapa yang disesatkan, maka tidak ada yang bisa menunjukinya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, Rabb yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan utusannya. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang jujur. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan Allah akan menghapuskan dosa-dosamu. Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Allah Ta'ala juga berfirman, Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum fattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudaramu. Takutlah kamu kepada Allah agar Allah merahmatimu. Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah firman Allah, Al-Quranul Karim. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sejelek-jelek perkara dalam agama adalah perkara-perkara yang baru. Semua perkara yang baru yang ditambah-tambahkan ke dalam agama namanya bid'ah. Dan bid'ah itu menyesatkan, serta kesesatan itu tempatnya di neraka. Jamaah masjid Raya Taman Yasmin dan para pendengar dimanapun berada, apa kabar? Alhamdulillah, kembali kita duduk di sebaik-baik tempat, yaitu masjid, guna membaca sebaik-baik perkataan, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, juga meneladani sebaik-baik petunjuk, yaitu petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan tema hukum memakai gelang, memakai kalung dari benang atau dari tali busur panah dan sejenisnya. Niatnya untuk mengusir bahaya atau menangkal mara bahaya. Bagaimana hukumnya? Karena manusia banyak melakukannya dari zaman dahulu. Pakai gelang, gelangnya terbuat dari benang, terbuat dari tali busur panah, atau di Jawa namanya benang lawe. Bagaimana hukum memakai seperti itu untuk menolak bahaya? Dalam hal ini ada dua hukum mengenai pemakaian gelang, kalung, dan yang sejenisnya yang dipakai oleh beberapa orang untuk jimat, untuk tolak bala, dan tujuan-tujuan lain. Hukum pertama, jika pemakainya meyakini bahwa hal-hal ini memiliki pengaruh terhadap dirinya, maka dengan demikian dia telah melakukan syirkun akbar, syirik yang besar. Jadi dia meyakini benang inilah yang membuat saya sehat,
cincin inilah yang membuat dagangan saya laris. Itu jatuhnya syirkun akbar. Yani syirik dalam rububiyah. Alasannya dia meyakini ada pencipta selain Allah Azza wa Jalla. Itu kalau yakin benda-benda itu yang mendatangkan manfaat. Hukum kedua, jika dia meyakini bahwa hal-hal ini hanya sebagai sebab, cuman perantara, tidak berpengaruh dengan sendirinya, dia meyakini bahwasanya yang bisa mendatangkan manfaat, menolak bahaya hanyalah Allah Azza wa Jalla, maka dia jatuh ke dalam syirkun asghar, syirik yang kecil. Jadi kenapa kamu pakai gelang begitu? Untuk menyembuhkan. Siapa yang menyembuhkan? Yang menyembuhkan Allah. Cuman perantaraannya gelang-gelang ini. Maka itu namanya syirkun asghar, syirik yang kecil. Karena sesuatu yang tidak Allah jadikan sebab, dia yakini sebagai sebab. Memang ada benda-benda yang bisa menjadi sebab kesembuhan. Misalnya habbatus sauda, minum air zam-zam, gak apa-apa karena ada dalilnya, ada keterangannya. Tetapi gelang benang, gelang akar bahar atau apa, gak ada keterangan bahwa itu adalah menjadi sebab kesembuhan. Dia pakai, maka itu namanya syirkun asghar. Ini dinukil dari kitab Al-Qaulul Mufid, jilid pertama halaman 164 169. Mana dalil-dalil mengenai hukum memakai gelang, benang dan semisalnya? Dibawakan dalil pertama surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat 38. Allah berfirman, Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu dhurrih aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih Qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Katakanlah, kalau begitu kabarkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku, apakah mereka mampu menghilangkan bencana itu? Jadi berhala-berhala yang disembah selain Allah, kalau Allah hendak mendatangkan bencana, bisa enggak itu berhala menolaknya? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat mencegah rahmatnya? Kalau Allah hendak memberikan rahmat kepada kita, emang bisa itu berhala mencegah rahmat Allah? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku, kepadanya lah orang-orang yang bertawakal, berserah diri. Qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Jangan kita pernah tawakal kepada selain Allah. Serahkan semua urusan kepada Allah. Allah tabaraka wa taala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan kepada kaum musyrikin tentang pertanyaan pengingkaran. Jadi tanya tapi tujuannya untuk mengingkari, enggak usah dijawab. Atas berhala-berhala mereka yang mereka sembah sebagai tandingan bersama Allah. Apakah mereka mampu memberi manfaat atau menolak bahaya? Kaum musyrikin itu pasti akan mengakui kelemahan patung-patung mereka terhadap hal itu. Jika keadaan mereka demikian, maka batallah peribadahan mereka terhadap patung-patung tersebut. Bahkan ada orang yang Tuhannya ada 6 atau ada 7, 6 di bumi, 1 di langit. Itu Tuhan Allah.
ketika datang kepada Nabi SAW, kalau kamu dalam kesusahan, kamu minta kepada Tuhan yang di bumi apa yang di langit? Di langit. Kalau begitu kenapa kamu enggak tinggalkan saja Tuhan yang di bumi, tetapkan saja Tuhan yang ada di langit? Maka dia pun masuk Islam. Jadi jangan pernah kita menuhankan apapun yang ada di muka bumi. Tuhan kita Allah yang ada di langit. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman bersemayam di atas arsy di langit. Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah berkata dalam kitab Fathul Majid, dalam ayat ini terdapat penjelasan bahwa Allah mensifati orang-orang yang berbuat syirik dengan berdoa kepada selain Allah dan berharap kepada selain Allah. Jadi orang kalau doa kepada selain Allah syirik, berharap kepada selain Allah juga syirik. Ya Allah. Jadi berharap itu hanya kepada Allah. Dan memang ketika kita berharap kepada Allah, Allah kabulkan harapan kita. Tapi ketika kita berharap kepada manusia, seringkali kita dibuat kecewa. Berharap kepada manusia sering kita dibuat kecewa. Sedangkan tauhid justru lawan dari hal itu, yaitu tidak berdoa melainkan hanya kepada Allah, tidak berharap melainkan hanya kepada Allah, tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Demikian juga seluruh ibadah tidak pantas suatu ibadah pun untuk dipersembahkan kepada selain Allah. Gak pantas. Ibadah-ibadah yang zahir maupun yang batin gak pantas dipersembahkan kepada selain Allah. Contohnya menyembelih, ibadah harus karena Allah. Salat dipersembahkan kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Gak boleh kita mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Demikian juga seluruh ibadah tidak pantas suatu ibadah pun untuk dipersembahkan kepada selain Allah, sebagaimana hal ini ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma' atau kesepakatan salaf ummah ini dan para imamnya. Jangan pernah ibadah kepada selain Allah. Termasuk takut itu ibadah. Jadi takut itu ada yang takut tabiat, ada takut peribadatan. Misalnya antum takut yang peribadatan, takut dengan pohon beringin yang angker. Karena takut, antum lewat di bawah pohon beringin, numpang. Anak bagong mau lewat. Ini menghinakan diri kepada penghuni pohon beringin. Takut kepada Allah. Tapi kalau saya lewat kuburan keramat itu takut. Baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu caranya. Baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dalam keadaan takut. Insyaallah Allah hilangkan ketakutan kita. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa dia menuturkan, suatu hari aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas, Abdullah anaknya Abbas, dibonceng Nabi. Ini menunjukkan Nabi orangnya tawadhu, mau berboncengan. Ciri-ciri sombong orang enggak mau boncengan, atau bakhil, pelit. Waktu SMP sekolah naik sepeda, nah itu. Kalau orang yang baik dibonceng temannya yang enggak punya sepeda. Kalau yang pelit, boncengannya dilepas, biar temannya enggak bisa bonceng. Ini bakhil. Rasulullah berboncengan.
Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ghulam, inni uallimuka kalimat." Wahai anak muda, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, kau dapati Allah di hadapanmu. Bagaimana menjaga Allah? Menjaga Allah, yakni menjaga perintah-perintah Allah, menjaga larangan-larangan Allah, itu menjaga Allah. Perintahnya dikerjakan, larangannya ditinggalkan, itu namanya menjaga Allah. Allah akan menjagamu. Allah akan menjagamu, jadi Allah Ta'ala akan menjaga kita ketika di dunia juga ketika di akhirat. Contoh, orang menjaga mata dari melihat yang haram, maka hatinya terjaga, tenang. Tapi ketika mata kita enggak dijaga, ngelihat yang cantik itu, liatin aja. Naik motor, yang cantik udah lewat masih diintip di spion. Itu hati kita tidak terjaga. Begitu pulang di rumah tidur bengong aja. Karena tidak semua yang dilihat bisa dimiliki. Kalau kamu tidak menjaga Allah, maka Allah tidak menjagamu. Demikian juga kewajiban-kewajiban. Kalau kita jaga sholat tepat waktunya, insya Allah terhindar dari dosa-dosa besar. Ingin melakukan dosa, ingin berbuat maksiat, sudah dekat sekali kepada dosa besar, tiba-tiba terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia orang yang menjaga Allah. Dia sambut panggilan azan, dia berangkat ke masjid, selamat dari dosa-dosa besar. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu maksudnya jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ada orang yang dari kecil dia menjaga Allah dengan menjaga dari melakukan dosa, tidak makan kecuali yang halal, bahkan makan pun halal, dia tidak berlebihan. Maka umurnya sekarang udah tua, tetap sehat badannya. Tapi mereka yang tidak menjaga Allah, larangan Allah, jangankan rokok, minuman keras dia tenggu, dia berzina, dia apa saja dilakukan, maka belum lagi tua umurnya, penyakit sudah menggerogoti tubuhnya. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Kalau kamu minta tolonglah kepada Allah. Jangan pernah kita minta tolong kepada selain Allah. Allahul musta'an. Allah tempat kita memohon pertolongan. Allahus samad. Allah tempat bergantung. Nabi nasihatin tu Abdullah bin Abbas, jaga Allah, Allah akan menjagamu. Kalau kamu mau minta, minta kepada Allah. Makanya anak kecil yang selalu diajarkan ini, kalau kamu minta, minta kepada Allah, maka Allah kabulkan permohonannya. Bapaknya ngantuk mau tidur, anaknya ngajakin Indomaret pak, bapak ngantuk mau tidur. Anak umur 4 tahun atau 5 tahun itu pergi ke pojokan kamar lalu berdoa, doa gitu. Bapaknya ngeliatin, ini bocah lagi ngomong apa. Begitu dideketin dia lagi doa, Indomaret ya Allah, sama bapak ya Allah, Indomaret ya Allah, sama bapak ya Allah. Bapaknya kesian. Ya udah, yuk kita ke Indomaret. Amin. Dikabulkan doanya. Anak kecil itu diajarin suruh minta apa saja kepada Allah.
Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in. Ketahuilah apabila umat manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Mereka enggak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali kemanfaatan yang telah Allah takdirkan untukmu. Ini orang Bogor semuanya misalnya ingin membantu kita, ingin menolong kita, sepakat mereka menolong kita. Enggak bisa mereka menolong kita kecuali pertolongan yang telah Allah takdirkan kepada kita. Maka jangan berharap dengan banyaknya orang. Walaupun mereka pengen, siap membantu kita, kalau Allah enggak takdirkan, enggak akan terjadi itu pertolongan. Sebaliknya, wa in istama'u ala ayyadurruka bi syai'in, kalau mereka sepakat untuk memberikan mudarat kepadamu, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Mereka tidak bisa memberikan mudarat kepadamu kecuali kemudaratan yang telah Allah takdirkan atasmu. Jadi jangan kita karena takut kemudian kita enggak berani menyampaikan kebenaran. Enggak boleh. Takut apa? Takut orang-orang nanti berbuat jahat sama kita, enggak akan mengena kejahatan mereka. Tidak akan mengena kepada kita. Kecuali telah Allah apa? Takdirkan. Jadi enggak usah takut. Takut kok sama orang. Harusnya takut kepada siapa? Kepada Allah. Berani menyampaikan kebenaran bukan berarti umurnya jadi pendek. Takut menyampaikan kebenaran bukan berarti umurnya jadi panjang. Enggak. Panjang pendeknya umur kita sudah Allah tentukan. Jadi jangan takut. Ini nasihat Nabi kepada pemuda Abdullah bin Abbas. Kalau semua orang siap untuk menolong kamu, enggak bakal bisa mereka menolong kamu kecuali pertolongan yang telah Allah takdirkan atasmu atau bagimu. Begitu juga semua orang sepakat untuk mencelakai kamu, enggak mungkin bisa mencelakai kamu kecuali kecelakaan yang telah Allah takdirkan atasmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat dan lembar-lembar telah kering. Jadi pena yang menulis takdir sudah diangkat. Ini catatan takdir sudah kering, enggak dirubah. Maka karena inilah para sahabat dahulu menjadi pemberani, berjuang, berjihad di jalan Allah, enggak ada yang ditakuti. Karena enggak mungkin mati kalau belum takdirnya mati. Enggak mungkin celaka kalau belum takdirnya celaka. Lalu pemuda apa yang punya mental seperti ini kalau bukan kesuksesan, kemenangan, keberhasilan dalam hidupnya? Zaman sekarang pemuda-pemuda pada pengecut, penakut, enggak bisa sukses. Mau nyupir takut nabrak. Mau nyangkul takut encok, mau dagang takut rugi, udah mati aja. Apa-apa takut. Orang hidup nggak boleh takut. Berada di atas kebenaran, jalan. Begitu orang yang beriman. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses dan berhasil. Faedah yang diambil dari ayat ini, pertama, syirik adalah satu yang batil. Karena segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa mendatangkan manfaat bagi penyembahnya dan tidak bisa menolak mudarat atau bahaya. Jangankan memberikan manfaat kepada orang lain. Ketika berhalanya Namrud dihancurkan dengan kampaknya Ibrahim, enggak bisa ngelawan dia, enggak bisa membela diri. Bagaimana mau membela orang lain? Yang kedua, menghilangkan bahaya dan mendatangkan manfaat itu merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang bisa memberikan manfaat dan mudarat.
sehingga hamba sama sekali tidak bisa menggantungkan kepada selain Allah Ta'ala dalam mendatangkan manfaat dan juga dalam menolak bahaya. Makanya qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Maha Esa, Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Jangan pernah kita bergantung kepada selain Allah. Pelajaran yang ketiga, wajibnya bersandar hanya kepada Allah Azza wa Jalla semata dan menyerahkan segala perkara hanya kepadanya. Bersandar yang dimaksud adalah tawakal. Keluar rumah kita mau ngaji misalnya, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ustaznya datang, alhamdulillah bisa ngaji. Ditungguin ustaznya enggak datang, tetap datang ke masjid, salat sunnah, tahiyatul masjid, dapat pahala. Langkah kaki dari rumah ke masjid dihapus dosanya, diangkat derajatnya. Berangkat aja. Jadwalnya ngaji, tawakal. Dan rizki akan datang dengan sebab orang tawakal. Nabi memberikan perumpamaan dengan burung, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama tarzuqut tayr tahtu himasan wa taruhu bitana." Kalau kalian bertawakal seperti tawakalnya burung, maka Allah akan berikan rizki kepadamu sebagaimana Allah berikan rizki kepada burung. Burung berangkat pagi dalam keadaan lapar, pulang sore dalam keadaan kenyang. Burung itu luar biasa. Dia nggak tahu mau kemana, nggak punya kantor, nggak punya apa. Keluar aja dari rumah, cari makanan. Pulang sore, kenyang. Ini kadang-kadang udah sekolahin, udah dikuliahin, ijazah ada, di rumah aja. Gimana mau dapat rezeki? Misalnya mak duit, pak duit. Ini pemuda-pemuda apa kalau begini? Pergi keluar, berangkat dari rumah. Kemana pak? Nanya kemana? Burung untuk keluar nggak tahu mau kemana. Kita tawakal keluar rumah. Apalagi suami begitu, udah punya istri nganggur aja, tidur aja. Jangan tidur aja, keluar rumah, subuh ke masjid. Habis salat subuh nunggu duduk-duduk ke masjid. Ngobrol-ngobrol, ada lapangan pekerjaan. Ada orang yang butuh kuli bangunan kayak apa, ikut kerja. Dapat rizki, jangan cuma di rumah aja. Tawakal, bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Tetapi hal ini tidak bertentangan dengan menjalankan sebab-sebab yang dibolehkan. Artinya tawakal harus ada usaha. Bukan tawakal diem aja. Lo udah 30 tahun lo belum nikah, biarin gua tawakal aja. Ntar datang, ada juga nanti datang calon. Enggak bisa, harus nyari. Usaha, ada usaha. Kemudian ada keterangan perhatian. Sebab-sebab yang dibolehkan tersebut ada dua. Sebab untuk mendatangkan hasil. Misalnya sakit, biar sembuh, ada sebab. Pertama, disyariatkan. Ada sebab-sebab yang masyru' yang disyariatkan. Seperti membaca Al-Fatihah merupakan sebab yang syar'i untuk penyembuhan. Jadi kalau kita lagi sakit, baca surat Al-Fatihah. Niatnya untuk menyembuhkan diri kita. Anak kita sakit, bacain surat Al-Fatihah. Niatnya untuk menyembuhkan anak kita. Karena surat Al-Fatihah disebut juga Ar-Ruqyah. Berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, yang ketika ada kepala suku terkena sengatan binatang berbisa, dia nggak bisa jalan, lumpuh, dibacain Al-Fatihah, sembuh seperti orang yang lepas dari ikatan. Ini namanya sebab yang masyru'. Atau minum madu sebagai obat. Jadi madu itu obat.
madu yang asli, madu dari lebah, sarang lebah ada madunya, itu madu yang bagus untuk dikonsumsi. Adapun madu istri penyakit. Nikah lagi, ini madu asli juga, bawa ke rumah berantem sama istri kita. Bukan madu itu, madu lebah itu yang bermanfaat. Adapun madu istri ya tergantung suaminya, bisa nggak berlaku adil, mampu apa enggak. Kalau nggak mampu, coba-coba madu istri, ibarat punya perahu satu, masih oleng mau nolongin perahu orang lain, akhirnya tenggelam dua-duanya. Jadi yang disyariatkan adalah baca Al-Fatihah, minum madu dan obat-obat lain seperti habbatus sauda yang kata Nabi syifaun likulli da. Seperti yang lain, minum air Zam-Zam, ma'u Zam-Zam lima syuriba lahu, air Zam-Zam untuk apa dia diminum. Ini namanya melakukan sebab-sebab yang masyru', yang disyariatkan. Yang kedua, sudah teruji berdasarkan penelitian seperti obat pencahar, yakni pencuci perut. Jika diminum dapat mengosongkan perut. Obat pencahar ini orang sakit perutnya, sahur kekenyangan misalnya, sampai udah maghrib buka masih sakit perutnya, dia minum obat pencahar, kemudian dia buang-buang air, bersih perutnya. Gak apa-apa mengkonsumsi seperti itu. Dan sekarang banyak orang-orang melakukan percobaan. Sakit ini obatnya kunyit, sakit ini obatnya jahe, sakit ini obatnya kayu manis. Ini gak apa-apa melakukan usaha seperti itu, dan itu bermanfaat buat kaum muslimin. Barang siapa yang menetapkan sebab tanpa melalui dua cara ini, maka dia telah melakukan syirkun asghar atau syirik kecil. Dalil enggak ada, percobaan juga enggak ada, seperti gelang benang tadi. Maka yang seperti itu syirkun asghar, karena dia telah mempersekutukan Allah dalam menghukumi satu hal sebagai sebab, padahal Allah Ta'ala tidak menjadikannya sebagai sebab. Dalil yang kedua mengenai hukum memakai gelang benang. An Imran bin Husain anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatan min sufrin. Dari Imran bin Husain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang lelaki memakai gelang dari kuningan. Gelang dari kuningan di tangannya. Faqala ma hadhihi, kata Nabi, apa ini? Qala hadhihi minal wahinah, ini saya pakai untuk mengobati penyakit wahinah, penyakit yang menyerang lengan laki-laki bagian atas, jarang mengena wanita, seringnya mengena pada laki-laki. Faqal, maka Nabi bersabda, inzi'ha, buang itu gelang, itu buang, gelang kuningan itu buang. Fa innaha la taziduka illa wahnan, sesungguhnya gelang itu tidak menambahkan kepadamu kecuali kelemahan. Fa innaka law mutta wa hiya alaika ma aflahta abadan, dan kalau kamu mati gelang itu masih ada di tanganmu, kau tidak akan bahagia selama-lamanya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Ibnu Majah, Al-Hakim, disahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Tapi hadis ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah ahadits ad-dhaifah nomor 1029. Penjelasan mengenai hadis ini, Imran bin Husain radhiyallahu anhu menyebutkan kepada kita salah satu sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memerangi syirik dan membersihkan manusia darinya. Tegas Nabi.
Ini orang pakai gelang-gelang ini, buang. Tapi Nabi nggak langsung nyuruh, ditanya dulu apa tujuannya pakai gelang itu. Sebab tidak semua gelang harus dibuang. Perempuan pakai gelang emas nggak apa-apa, perhiasan buat wanita. Jemaah haji Indonesia selama di Mekah, di Madinah selalu pakai gelang. Gelang apa itu? Gelang pengganti paspor. Karena gelang itu ada nomor paspor kita di gelangnya, sehingga kalau kemana-mana suruh dipakai. Paspor nggak boleh dibawa kemana-mana. Paspor dipegang sama pembimbing haji. Ganti paspornya gelang itu. Apa tujuannya? Kalau nanti hilang, tersesat di sana, ditanya itu. Tanya pakai bahasa Arab, nggak ngerti jawabannya. Udah gelangnya aja tunjukin. Oh iya, ini dari kloter ini, di mana tempatnya dikasih tahu. Gelang seperti itu boleh. Tapi kalau gelang tujuannya untuk mengobati kayak tadi penyakit wahina, maka Nabi katakan inzi'ha, buang. Sikap tersebut yaitu ketika beliau melihat seorang memakai gelang yang dibuat dari kuningan, lalu beliau bertanya apa yang membuat dia memakai benda tersebut. Orang itu lantas menjawab bahwa dia memakainya dengan keyakinan supaya dapat terbebas dari penyakit. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar dia segera membuangnya dan memberitahukannya bahwa benda tersebut tidak dapat memberikan manfaat tetapi membawa mudarat atau bahaya serta menambah penyakit yang menjadi sebab dia memakai benda itu. Tambah lemah. Karena apa? Ketergantungannya sama gelang, bukan tergantung kepada Allah, jadi lemah. Yang lebih besar dari itu, jika dia terus memakainya sampai meninggal dunia, maka ia tidak akan beruntung di akhirat. Naudzubillah. Faedahnya pertama, memakai gelang dan sejenisnya untuk menjaga diri dari penyakit, termasuk perbuatan syirik. Yang kedua, larangan berobat dengan sesuatu yang haram. Tadawaw wala tadawaw biharamin. Kata Nabi, berobatlah, tapi jangan berobat dengan barang haram. Sering kita orang misalnya jangan makan daging monyet, haram. Enggak, nih buat obat. Enggak boleh minum darah ular kobra. Oh, ini buat obat. Seakan-akan kalau buat obat jadi boleh. Sesuatu yang haram tetap haram, walaupun alasannya buat obat, tidak boleh. Lah itu kalau kita dalam keadaan susah boleh makan daging babi. Misalnya kita di hutan, nggak ada makanan apa-apa, yang ada ban babi, makan daging babi boleh, boleh sekedarnya saja. Nah itu obat kan sekedarnya saja. Kalau orang berobat belum tentu sembuh. Dengan makan yang haram belum tentu sembuh. Tapi kalau orang lapar nih, makan daging babi, pasti kenyang apa enggak? Pasti. Kalau yang ini masih nisbi, yang ini sudah pasti. Bahkan makannya saja enggak boleh sampai kenyang, hanya sekedarnya untuk menyambung hidup. Nah sekarang kadang masyarakat ini kalau dibilang ini khamr nih, minuman keras haram, dikit doang buat ngangetin badan. Pertamanya dikit doang. Jadi tidak boleh berobat dengan barang haram. Yang ketiga, mengingkari kemungkaran dan mengajari orang bodoh. Jadi apabila kita melihat kemungkaran, hendaknya kita mengingkarinya. Kalau dia nggak tahu, maka kita kasih tahu. Ini namanya al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Menyuruh orang berbuat baik, mencegah orang dari kemungkaran. Tapi juga harus ngelihat rambu-rambunya. Orang yang menyuruh berbuat baik, dia harus tahu mana baik, mana buruk. Jangan kita nggak punya ilmu, dikiranya kita menyuruh berbuat baik, nggak taunya itu kemungkaran. Dikiranya kita mencegah kemungkaran, padahal itu kebaikan.
Misalnya ada orang habis sholat subuh, sholat 2 rakaat. Kita tegur, sholat apa ini? Sholat qobliyah subuh. Oh, enggak ada sholat itu qobliyah subuh setelah subuh. Setelah subuh enggak boleh sholat sampai terbit matahari. Dia enggak ngerti bahwasanya qobliyah subuh itu bisa diqadha. Apabila kita ke masjid belum qobliyah subuh udah qomat, maka kita langsung sholat subuh. Qobliyah subuhnya boleh dikerjakan setelah subuh langsung, boleh menunggu matahari terbit. Kita mencegahnya padahal itu benar. Kenapa kita mencegahnya? Karena kita nggak punya ilmu. Jadi orang yang amar ma'ruf nahi mungkar harus belajar dulu. Jangan nyalahin orang kalau kita nggak tahu. Itu rambu-rambunya begitu. Apalagi kita suka belagu lihat orang mengamalkan suatu amalan, nggak ada hadisnya tuh, nggak ada hadisnya. Emang kamu sudah mempelajari kitab hadis semuanya? Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, udah pernah baca belum? Ngelihat kitabnya aja belum pernah. Main bilang nggak ada hadisnya, nggak boleh. Jangan bilang nggak ada hadisnya. Jadi gimana dong? Paling kita nanya, saya belum tahu hadisnya. Barangkali antum tahu, kasih tahu saya. Gitu. Jangan suka menyalahkan orang lain dengan bilang nggak ada dalilnya. Jangan. Nggak boleh kita memfonis, nggak ada dalilnya tuh. Emang kamu udah mempelajari semua dalil? Kalau kita sudah alim, menguasai hafal Quran 30 juz, hafal kutubus sittah, baru mungkin kita bisa bilang enggak ada dalilnya. Itu saja ulama. Sekelas Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, dia ketika menegur muridnya Abu Islama, engkau menyampaikan satu pernyataan yang aku enggak tahu dalilnya. Begitu ulama besar. Tanya, engkau menyampaikan satu pernyataan yang aku tidak tahu dalilnya. Bukan mengatakan enggak ada dalilnya. Ini dia. Jadi tidak boleh kita mengingkari kemungkaran kecuali kita tahu. Nabi aja nanya dulu, untuk apa ini gelang? Ketika dikasih tahu bahwa itu untuk mengobati penyakit, baru Nabi katakan inzi'ha fa innaha la taziduka ila wahnan. Lepaskan itu karena tidak menambahkan kepadamu kecuali kelemahan. Yang keempat, bahaya syirik di dunia maupun di akhirat. Adapun di dunia tadi menjadi lemah. Orang kalau senang dengan kesyirikan, aneh-aneh kelakuannya. Ada yang tidur di kuburan, ada yang tidur di pinggir kali. Ngapain itu orang? Sengsara hidupnya di dunia. Di akhirat neraka. Di akhirat orang musyrik neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir yang terdiri dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik, mereka berada di dalam neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu seburuk-buruk makhluk. Selanjutnya, faedah yang kelima, syirik kecil merupakan dosa besar yang paling besar. Padahal syirik kecil, namanya syirik kecil, itu lebih besar daripada dosa besar. Karena tingkatan dosa yang paling tinggi syirkun akbar. Sebesar-besar dosa besar adalah syirkun akbar. Yang Allah katakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Surat An-Nisa ayat 48. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik, dan Allah ampuni dosa di bawah syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini syirkun akbar. Di bawahnya syirkun akbar, syirkun asghar, syirik kecil. Di bawahnya syirik kecil, dosa-dosa besar, yaitu diantaranya bid'ah. Bid'ah ini dosa yang besar.
Kemudian setelah bid'ah-bid'ah, di bawahnya dosa-dosa besar. Itu godaan iblis kepada manusia, kalau bisa mengajak manusia kepada syirik yang besar, atau kalau tidak syirik kecil, kalau nggak bisa juga kepada bid'ah-bid'ah. Karena bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Iblis lebih senang orang berbuat bid'ah daripada orang berbuat maksiat. Kenapa? Kalau orang berbuat maksiat itu ada harapan taubat, karena dia tahu ini adalah maksiat, dia pengen taubat. Seperti wanita jadi pelacur misalnya, itu dia berbuat dosa besar maksiat, tapi rata-rata pelacur itu taubat. Kapan? Udah nenek-nenek, udah gak laku lagi, akhirnya dia taubat juga. Tapi kalau taubatnya karena gak laku, ya gak diterima. Gak mangkal lagi, nek, udah gak ada yang mau. Maka yang seperti itu dia tinggalkan dosa tapi belum dikatakan taubat. Itu rata-rata orang berbuat dosa, dia ada keinginan untuk taubat. Tapi orang berbuat bid'ah, dia nggak ngerasa dosa, bahkan merasanya ini ibadah. Kalau dia merasa ini adalah ibadah, kapan mau taubatnya? Orang ngerasa salah aja enggak. Makanya iblis lebih suka kepada menggoda manusia untuk berbuat bid'ah. Kemudian setelah dosa besar, dosa-dosa kecil. Godaan iblis menggoda manusia. Dosa besar sih enggak, tapi dia terjerumus ke dalam dosa-dosa kecil, yang nanti akan menyeret dia kepada dosa besar kalau tidak segera bertaubat. Jadi memang begitu, awalnya dosa kecil, lama-lama dia terjatuh dalam dosa besar. Ini tipu daya iblis. Kisah yang dibawakan oleh Ibnul Jauzi dalam Talbis Iblis, pendeta yang dititipin anak gadis oleh dua saudaranya mau berangkat berjihad. Kata pendetanya, saya nggak mau dititipin gadis, bahaya. Dua saudaranya mengatakan, kepada siapa lagi saya harus titipkan? Saya mau berangkat berjihad. Nah sudah, kalau mau titipkan juga, buatkan gubuk yang jauh dari tempat ibadahku. Dibuatkan gubuk di situ. Lalu tiap hari pendeta ini ngasih makan kepada si gadis. Digoda sama iblis. Dalam tidurnya mimpi, masa kamu ngasih makan begitu aja? Diketok pintunya, nanti keluar baru kamu kasih makanan. Akhirnya pendeta ini pun ketok pintu ngasih makanan bagi dia, keluar. Nggak ngomong, nggak apa-apa. Digoda sama iblis, masa ngasih makan diem-dieman begitu? Ngobrol dulu. Akhirnya pas mau ngasih makan, diketok pintunya, ngobrol. Gimana kabarnya? Sehat? Asik. Satu di luar, satu di dalam. Lalu iblis mengatakan, masa ngobrol satu di luar, satu di dalam? Masuk ke dalam. Itu dia dosa itu dikit-dikit. Akhirnya pendetanya ketok pintu, buka pintu, masuk ke dalam, ngasih makan, ngobrol. Akhirnya dia memegang pahanya, lalu berzina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalnya cuma chattingan doang di HP, lama-lama ketemuan. Itu kalau nggak kuat, ya Allah, terjatuh dalam perzinahan. Itu dosa kecil, lama-lama menjadi besar. Ketika hamil 9 bulan, lahir anak, setan mengganggu lagi. Apa kamu nggak takut nanti saudaranya pulang, tahu punya anak, kamu dimintai pertanggungjawaban, dibunuh bayinya? Itu akibat dari dosa kecil. Sudah dibunuh bayinya, setan mengganggu lagi. Apa kamu yakin wanita itu akan tutup mulut?
Akhirnya perempuan itu dibunuh pula. Lihat dosa itu dikit. Begitu dua temannya, dua saudaranya datang, ditanya gimana adik saya? Aduh, adik kamu orangnya baik, soleha, begini. Tapi qadar Allah, sudah takdirnya dia meninggal dunia. Pulang dua saudaranya. Lalu iblis mendatangi. Adiknya dimimpikan bahwa gadis itu berzina dengan pendeta itu, punya anak-anaknya dibunuh, kemudian adiknya juga dibunuh, dikubur di bawah tangga gerejanya. Dia cerita sama abangnya, saya mimpi begini. Kata abangnya, udah itu cuma bunga tidur aja, nggak usah dipikirin. Ternyata malam berikutnya digoda lagi, mimpi lagi sama. Akhirnya adiknya bawa cangkul, saya akan gali di bawah tangga gereja. Kalau benar di situ ada kuburan adik saya dan anaknya, berarti benar. Akhirnya kakaknya pun ikut bantuin digali, ternyata betul di situ ada kuburan bayi dan adiknya. Ditangkap itu pendeta, disiksa, diikat, disiksa. Ketika disiksa itulah dalam keadaan terikat, iblis datang. Wahai pendeta, tahukah kamu siapa skenario ini semua? Dijawab, enggak tahu. Akulah skenario-nya. Kamu enggak akan selamat kecuali kamu ikut perintahku. Apa yang kamu inginkan? Kamu sujud kepadaku. Lalu pendeta itu pun sujud kepada iblis, kemudian mati. Naudzubillah. Jadi dosa itu kecil. Ini kisah yang mengajarkan kepada kita agar kita waspada dengan dosa-dosa kecil. Jangan meremehkan dosa kecil, gampang kena air wudhu juga hilang. Dosa kecil sedekah juga nanti dihapus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pelajaran yang ke-6. Orang bodoh tidak ada uzur untuk melakukan kesyirikan. Jadi istilahnya enggak ada alasan saya berbuat syirik karena saya enggak tahu, enggak ada alasan. Maka harus belajar, dan masalah ini ada perbincangan. Yang ketujuh, berbuat tegas dalam mengingkari orang yang berbuat syirik agar dia berlepas darinya. Jadi kita melihat orang berbuat syirik harus ada ketegasan dalam mengingkarinya, sesuai dengan kesanggupan kita. Dalil yang ketiga juga dalam riwayat Ahmad dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu secara marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lahu wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allahu lah. Barang siapa yang menggantungkan tamimah atau jimat, semoga Allah tidak mengabulkan keinginannya. Dan barang siapa yang menggantungkan wada'ah, ini apa yang diambil dari laut seperti akar bakar itu, semoga Allah Azza wa Jalla tidak memberikan ketenangan pada dirinya. Disebutkan dalam riwayat yang lain, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan tamimah atau jimat-jimat, maka dia telah berbuat syirik. Jimat-jimat itu harus dibuang. Penjelasannya, usai mentahriz hadis ini, Syekh Al-Albani rahimahullah berkata, kesesatan ini, yakni memakai jimat, terus menyebar di kalangan orang pedesaan, para petani, dan sebagian orang perkotaan, seperti rajahan jimat. Rajah-rajah tulisan Arab misalnya jim jim, kho kho, dal dal, alif alif, itu tulis nggak bisa dibaca, ditempel di dinding, itu namanya rajah-rajah.
yang dipasang para sopir dengan digantungkan di kaca spion, maksudnya di tengah sini ada spionnya digantung di situ. Ada yang jimatnya pakai sendal anak kecil digantung. Kenapa nggak sendal dia kegedean? Gitu. Jadi sendal anak kecil digantung. Ada yang biji-bijian tasbih digantung untuk jimat. Ada yang tulisan Allah, tulisan Muhammad digantung. Yang ini kurang ampuh. Yang ampuh logo jenderal gantung. Nah, itu. Ini polisi mau nangkep rada mikir. Jadi jimat-jimat itu tidak boleh walaupun dari ayat Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan untuk petunjuk bagi orang bertakwa, bukan untuk jimat. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Sebagian mereka memasang sendal bekas di depan atau di belakang mobilnya. Ada juga yang menggantungkan sepatu kuda di depan rumah. Ini tapel kuda itu dipaku di depan pintunya sebagai jimat. Atau di warung tokonya. Kalau kita masuk ke warung A itu, di situ ada. Nah, itu ada Haikal Jaljalut. Tulisan Arab, ada gambar pedangnya. Sering lihat kan? Tulis dipasang di warung itu. Jimat itu. Jimat. Ada tulisan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ada yang tulisan nama malaikat, ada yang nama-nama jin. Pak tulis. Semua itu dilakukan dengan persangkaan bisa menolak ain atau mata jahat. Hal-hal lain pun tersebar dan merata disebabkan ketidaktahuan akan tauhid dan tidak paham akan hal-hal yang bertentangan dengannya. Karena enggak diajarkan kitab tauhid. Sehingga mereka pakai jimat-jimat seperti itu. Mereka enggak tahu hal-hal yang bertentangan dengannya berupa kesyirikan. Enggak tahu tentang keberkahan. Padahal diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab adalah untuk memerangi dan memusnahkan kesyirikan. Tapi sayang ustadz-ustadznya sibuk ngurusin partai, sibuk ngurusin politik, enggak mengajarkan umat bagaimana bertauhid yang benar. Enggak ngerti itu pengikutnya, pada pakai jimat. Harusnya diajarkan kepada mereka untuk meninggalkan syirik. Itu tugas Nabi dan Rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus setiap umat seorang rasul yang mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tempat mengadu dari kebodohan kaum muslimin zaman ini terhadap tauhid dan jauhnya mereka dari agama. Disebutkan dalam silsilah hadis sahihah. Maka ngaji tauhid itu harus digencarkan untuk menyelamatkan saudara kita dari neraka. Sebab mati di atas tauhid masuk surga, mati di atas syirik tempatnya di neraka. Adapun faedah yang diambil, pertama, menggantungkan jimat merupakan kesyirikan dan perbuatan ini bisa menjadi syirkun akbar atau bisa juga menjadi syirkun asghar, dari kecil sebagaimana telah dijelaskan. Kalau meyakini jimat ini yang mendatangkan manfaat dan mudarat, berarti syirkun akbar. Kalau meyakini yang mendatangkan manfaat dan mudarat Allah,
tapi jimat ini sebagai perantara, maka itu syirkun asghar. Pelajaran yang kedua, jimat tidak akan bisa mendatangkan manfaat bagi pemakainya, dan dia tidak akan bisa pula menolak bahaya sama sekali. Orang pakai jimat sepenuh badan, naik kapal tenggelam di lautan, mati juga. Gak bisa menolong dia jimatnya. Yang ketiga, barang siapa yang bersandar kepada selain Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan bertindak dengan hal yang berlawanan dengan tujuannya. Bersandar kepada jimat tujuannya biar selamat, justru dia akan celaka. Dalil terakhir dalam bab ini, Ibn Abi Hatim an Hudzaifah annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun minal humma faqata'ahu fatala qawlahu wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dalam riwayat Ibnu Abi Hatim rahimahullah dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, bahwasanya dia pernah melihat seorang lelaki yang memakai benang di tangannya dengan tujuan untuk mengobati sakit panas. Sakit demam berobat dengan pakai gelang dari benang. Maka Hudzaifah bin Yaman pun memutus benang tersebut. Diputus benang. Itu dia, merubah kemungkaran dengan tangan. Ini orang pakai gelang buat jimat, diputus. Jadi kalau orang yang kuat, berani, itu merubah kemungkaran dengan tangan. Melihat temannya lagi ngerokok, dibejek rokoknya, buang. Berani? Kalau anak kita yang ngerokok mungkin berani. Kalau bos kita ya. Jadi merubah kemungkaran dengan tangan, ini contohnya. Lihat temannya pakai gelang benang, putus. Kemudian dibacakan firman Allah, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya. Dia salat, dia nyembah Allah, tapi pakai jimat, itu namanya berbuat syirik. Keterangannya, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu melihat seorang lelaki yang mengikat seutas benang pada lengannya dengan tujuan untuk menjaga diri dari penyakit demam, maka beliau pun melepaskannya. Perbuatan beliau radhiyallahu anhu ini sebagai bentuk pengingkaran terhadap perbuatan itu. Sahabat ini berdalil dengan sebuah ayat yang pada ayat tersebut dinyatakan bahwa kaum musyrikin menggabungkan antara pengakuan tauhid rububiyah dan perbuatan syirik dalam ibadah. Orang musyrik itu begitu. Ditanya siapa Tuhannya? Allah. Tetapi dia pakai jimat-jimat, dia juga nyembah patung. Itu namanya musyrik, menyekutukan Allah. Tuhannya Allah tapi juga menuhankan yang lain. Salat enggak? Salat. Puasa enggak? Puasa. Jimat punya enggak? Banyak. Dia ngantongin jimat, dia pakai jimat. Dia sholat, dia puasa, tapi dukun langganannya. Bukan dukun, dia Pak Haji. Padahal prakteknya praktek dukun. Ini orang yang menyekutukan Allah. Faidah pertama, tamim atau jimat dan yang semisalnya merupakan kesyirikan yang wajib diingkari dengan perkataan atau dengan perbuatan. Kalau bisa dibilangin, ya dibilangin. Nggak bisa dibilangin, diputuskan paksa. Yang kedua, dibenarkan berdalil dengan ayat mengenai syirik besar untuk ditempatkan pada syirik kecil. Orang yang pakai gelang tadi, mungkin dia mengerjakan syirik kecil, tapi Hudzaifah membawakan dalil firman Allah, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Tidaklah mereka beriman kepada Allah melainkan mereka dalam keadaan berbuat syirik.
Pelajaran yang ketiga, kesempurnaan ilmu para sahabat radhiyallahu anhum tentang tauhid. Hal-hal yang bertentangan dengan tauhid itu sendiri dan juga mengenai apa-apa yang dapat merusak kesempurnaannya. Jadi para sahabat itu ngerti tauhid, ngerti lawan tauhid yaitu syirik, ngerti hal-hal yang merusak tauhid. Karena gurunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan fokus dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di Mekah masalah tauhid. Kini belum tamat kitab tauhid, udah mau belajar ini, mau belajar itu, belajar yang hal-hal kadang-kadang kurang penting. Karena dalam pelajaran itu ada yang terpenting, ada yang penting. Bahkan kita sibuk dengan membahas fenomena yang ada. Kitab tauhid belum beres, bahas Ukraina. Mau ngapain ke Ukraina? Itu ada yang ngurus. Selamatkan diri kita, selamatkan istri kita, anak kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Yang keempat, wajib mengingkari kemungkaran bagi siapa saja yang mampu menghilangkannya. Jadi mengingkari kemungkaran kalau kita mampu. Kalau nggak mampu cukup benci dalam hati. Nah kadang kita ingin merubah kemungkaran penguasa, padahal kita nggak punya kemampuan. Ngomong aja, menggibah, menggunjing penguasa yang ada. Kalau kita mau berbuat yang kita sanggup, yang kita mampu. Jangan melakukan hal-hal yang kita tidak sanggup mengerjakannya, namanya sia-sia. Yang kelima, orang-orang musyrik itu meyakini tauhid rububiyah. Ini Tuhannya Allah, yang menghidupkan, yang mematikan Allah, yang menyembuhkan kalau sakit Allah. Akan tetapi mereka tetap musyrik karena mereka tidak mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja. Jadi kalau kepengen menjadi muwahhid, orang yang bertauhid harus mengikhlaskan ibadah ini hanya kepada Allah saja. Kesimpulan, pada bab-bab ini tercakup pemahaman tentang pengetahuan hukum sebab-sebab. Penjelasan konkretnya yaitu wajib bagi setiap hamba Allah untuk mengetahui 3 perkara dan sebab-sebab. Pertama, tidak menjadikannya sebagai sebab kecuali yang telah tetap bahwa itu adalah sebab syar'i atau takdir. Batu itu bukan sebab kesembuhan, tapi kita menjadikan batu ini sebagai sebab kesembuhan. Kita ngambil batu jadi jimat, ini nggak boleh. Sebab nggak ada ketetapannya. Dari mana kamu tahu batu ini bisa menyembuhkan? Bisa buat nolong orang, bisa buat ngelempar anjing, bisa. Tapi kalau diyakini sebagai jimat, maka mana ketetapannya? Ini yang pertama. Yang kedua, tidak bersandar kepada sebab tersebut, tetapi dia harus bersandar kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan sebab tersebut serta mentakdirkannya. Misalnya tadi madu, Allah takdirkan bisa untuk obat, tetapi jangan bersandar kepada madu. Ada orang sakit perut minum madu sembuh, ada orang sakit perut minum madu juga enggak sembuh. Karena yang menyembuhkan bukan madu. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Begitu harusnya, jangan bersandar kepada sebabnya, sambil melakukan hal-hal yang disyariatkan serta tetap bersemangat dalam hal-hal yang bermanfaat darinya. Yang ketiga, mengetahui bahwasanya sebab-sebab tersebut walaupun besar dan kuat, tetapi dia tetap berkaitan dengan qada dan qadar Allah, tidak keluar darinya. Ada obat ampuh sekali, manjur sekali, tetapi itu dengan ketentuan Allah. Kalau Allah takdirkan meninggal, walaupun didatangkan obat yang paling bagus, tetap saja waktunya meninggal. Jangan terlalu bersandar kepada sebab. Allah Subhanahu wa taala bertindak sesuai dengan kehendaknya.
Jika Allah berkehendak, Dia akan membiarkan sebab tersebut berjalan sesuai hikmah yang terkandung di dalamnya, agar hamba melaluinya dan juga mengetahui hikmahnya dengan sempurna, yaitu dengan mengaitkan hal-hal yang terjadi pada sebab-sebabnya. Kalau Allah berkehendak, obat madu misalnya menyembuhkan orang sakit perut. Kalau Allah berkehendak, benar, begitu diminum sakit perutnya hilang. Sehingga manusia tahu, oh ini hikmahnya, madu bisa menyembuhkan sakit perut. Dan jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka Dia akan mengubahnya sebagaimana kehendaknya, agar manusia tidak bersandar kepada sebab-sebab tersebut, serta mengetahui kesempurnaan kekuasaannya, dan bahwa tindakan dan keinginan yang mutlak hanya bagi Allah semata. Kita punya mau, Allah punya mau, tetapi kemauan kita harus mengikuti kemauan Allah. Maunya kita sih begini, maunya kita, maunya Allah beda lagi. Kalau Allah Ta'ala berkehendak, maunya Allah sama dengan maunya kita. Kalau Allah berkehendak, maunya kita tidak sesuai dengan kemauan Allah, akhirnya tidak terjadi apa yang kita mau. Inilah yang wajib diketahui dan dilakukan oleh seorang hamba terhadap sebab-sebab tersebut. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.